Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alazi an'amana binimmatil ilamil wal islam. Wa nusolli wa nusalim ala khairil syaidina Muhammadin wa ala ali sabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Amrullah SPDI selaku dosen AI K5 dan teman-teman yang saya banggakan serta saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hingga taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti ini. Sebelum saya memulai ceramah pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pinky Sonia, NIM 322019-008 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Hadirin sekalian, jika ditanyakan kepada diri Anda semua, sosok siapakah yang paling layak dihormati dan dipatuhi dalam kehidupan selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Jawabannya adalah ibu. Mengapa demikian? Karena hal pertama, karena ia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Al-Insyirah ayat 23. Hal kedua, hal ini juga disampaikan langsung oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa salah satu bentuk amal yang dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Dalam riwayat telah diwariskan, sudah disebutkan, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud, amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi Allah menjawab, salat pada tepat waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali bertanya, Lalu apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baiklah kepada orang tua. Yang ketiga, jika dibandingkan antara ayah dan ibu, sosok siapakah yang paling wajib dan harus kita hormati? Adalah ibu. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ia bertanya kepada Rasul, "Kepada siapakah aku harus berbakti untuk pertama kali ya Rasul?" Kemudian Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu." Ibu ialah lambang cinta abadi, pengorbanannya hakiki, dan pribadi utusan ilahi di muka bumi ini. Namun, di balik kemuliaan seorang ibu, terkadang seorang ibu tidak dimuliakan oleh sebagian seseorang. Bukankah kita pernah mendengar cerita sang maling kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena kedurhakaan terhadap ibunya sendiri? Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Berbakti dan taatlah kepada ibu, meskipun pada zaman modern ini tidak ada anak yang dikutuk menjadi batu, seperti halnya cerita sang maling kundang. Akan tetapi, sifat kedurhakaan terhadap ibu
yang dimiliki maling kundang masih diwarisi oleh beberapa anak di era modern ini. Apabila kita melihat dan mengamati di sekeliling kita, di lingkungan kita, bukankah di sana masih terdapat pula anak yang bertutur kata kasar dan melakukan perilaku yang tidak pantas dilakukan, bahkan yang lebih parah, mendurhakai ibunya sendiri. Bukankah kita dilahirkan ke dunia ini melalui ibu? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman 14 yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada kamu manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu." Luqman ayat 14. Ingatlah bahwa sosok seorang ibu adalah orang yang paling mulia, yang telah melaksanakan 3M. Mengandung, melahirkan, serta menyapihi kita selama 2 tahun. Bahkan lebih dari itu, ibu adalah orang yang tulus menyayangi kita dan merawat kita sedari kecil, tanpa mengharap imbalan sepeser pun. Dengan begitu besarnya pengorbanan seorang ibu untuk kita, maka sudah pantasnya kita berbuat baik dan berbakti serta menyayanginya. Dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh perlayanan dan persahabatanku ya Rasul?" Kemudian Rasul menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, yang lebih dekat denganmu." Dari situlah kita sudah tahu bahwa pentingnya dan mulianya seorang ibu dalam kehidupan kita. Di antara keajaiban dan syariat Islam, di dalam Islam memerintahkan bahwa kita berbuat baiklah kepada ibu meskipun ia musyrik sekalipun. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi Allah tentang hubungannya dengan ibu yang musyrik. Maka Rasulullah bersabda, "Iya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Teman-teman yang dirahmati Allah, keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan diberikannya hak-hak, maka ia juga mempunyai kewajiban mendidik anaknya dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan serta menjauhkan mereka dari keadaan yang rendah. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Kewajiban seorang ibu yang harus kita patuhi adalah taat dan berbakti kepada orang tua, mendoakan kedua orang tua, menjaga ucapan agar tidak bertutur kasar kepada orang tua. Demikian beberapa pedoman untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Semoga ibu dan ayah maupun saudara-saudara kita, baik saudara dalam keimanan, dalam ketakwaan, sehingga kita dipertemukan di surga Allah atas ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di mana keridhaan seorang ibu adalah ridha Allah dan kemurkaan seorang ibu adalah kemurkaan Allah. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana dia menyayangiku di waktu kecil. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tertutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan teman-teman sekalian.
kesempurnaan hanya milik Allah. Maka manusia tidak luput dari salah dan dosa. Baiklah, saya tutup ceramah pada pagi hari ini dengan mengelapas Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.